Jadi kalau kami menggunakan pipa ya sebagai tiangnya ini ukurannya 4 in. Jadi kami di sini menggunakan pipa dengan tujuan karena di daerah kami itu untuk rayap ya khususnya ini mudah sekali menyerang pada tiang-tiang jenis kayu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi sobat MIF, dulur MIF semuanya. Nah, pada video kita kali ini ya, ini sedikit berbeda ini. Kita akan mewawancarai Pak Bos ini ya, tentang kandang ini lur. Jadi nanti kandang ini akan dijelaskan oleh Pak Bos ya, karena Pak Bosnya ini desainernya ini ya, arsitekturnya ini semua dari Pak Bos ini. Nanti akan dijelaskan apa kelebihannya kandang ini ya, terus bahan-bahan yang digunakan apa aja, harganya itu murah apa mahal ini ya membuat kandang seperti ini ya. Nah, nanti akan dijelaskan semuanya oleh Pak Bos ini. Oke Pak Bos, assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana ini Pak Bos ini kandangnya ini, bisa dijelaskan ini Pak Bos? Baik, jadi kandang dari kami memang membuatnya itu mungkin beda dengan yang lain. Artinya bahan-bahan yang kami gunakan mungkin beda dengan kandang-kandang yang lain. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kandang ini apa saja ini Pak Bos? Bisa dijelaskan ini Pak Bos? Oke, akan kami jelaskan ya. Jadi kandang yang kami buat itu menggunakan yang pertama itu kayu glugu untuk dasarnya, kemudian kayu keras ya, yang untuk istilahnya glodoknya atau tatapan bawahnya ya, untuk lantai maksudnya ya, itu dari kayu keras. Kemudian untuk tiang ini, tiangnya kami menggunakan pipa paralon ya, dengan ukuran 4 in atau sesuai dengan selera panjenengan ya yang akan membuat kandang. Barangkali di daerah kami dengan daerah panjenengan mungkin beda ya. Jadi kalau kami menggunakan pipa ya sebagai tiangnya ini ukurannya 4 in. Bisa saja lebih dari yang 4 in atau 5, 6 dan seterusnya ya. Karena semakin besar pipa yang digunakan itu akan semakin kokoh kandangnya. Kalau terlalu kecil nanti kurang kuat atau kurang kokoh. Nah ini tadi Pak Bos menjelaskan kalau ini terbuat dari pipa ini. Nah alasannya kenapa ini Pak Bos kok pakai pipa ini? Baik, jadi kami di sini menggunakan pipa dengan tujuan karena di daerah kami itu untuk rayap ya khususnya ini mudah sekali menyerang pada tiang-tiang jenis kayu ya. Oleh karena itu kami di sini menggunakan pipa paralon yang di dalamnya tentu diisi dengan cor ya atau dengan konkrit ya. Tujuannya supaya rayap yang akan menyerang itu tidak bisa, karena rayap tidak mungkin akan menyerang bagian tiang ini karena tiangnya sudah sangat kuat ini. Artinya tidak mudah terkena rayap. Karena di daerah kami ini rayapnya itu sangat banyak. Bahkan di rumah kami ya yang kusen-kusen pintunya menggunakan kayu itu sudah banyak yang ropos, sehingga kami juga sudah ganti dengan bahan yang lebih kuat. Yaitu dengan cara menggunakan cor misalnya ya, atau menggunakan besi juga bisa. Tapi di sini kandang kami memang sengaja menggunakan pipa paralon ya tentunya, supaya lebih rapi ya. Kemudian langsung ini langsung bersih begitu loh. Beda dengan cor yang menggunakan papan kayu ya dibentuk itu. Selain kurang rapi juga membutuhkan waktu yang lama. Kalau ini lebih cepat karena semakin kalau ini dicor sudah rapi sudah selesai, tinggal nunggu paling 2 hari udah keras. Tapi kalau yang menggunakan kerangka itu menggunakan besi dan di menggunakan kayu itu dirangkai menggunakan kayu ya, itu cornya lama ya, mukanya juga lama. Ini kan langsung jadi gitu. Oke Pak Bos, tadi kan sudah dijelaskan ya kenapa kita menggunakan paralon ini yang dalamnya itu ada cor-corannya ya Pak Bos. Atau diisi dengan cor ini ya. Nah sekarang itu untuk ukurannya ini, kandangnya itu dari panjangnya, lebarnya, dan tingginya itu gimana ini Pak Bos? Baik, kalau standar untuk kandang sebenarnya pada umumnya sama ini ya. Kami juga
menggunakan ukuran kandang yang pada umumnya itu sama di daerah-daerah lain. Untuk tinggi ya, tinggi lantai ke tanah ini kami menggunakan ketinggian 60 ya, dari ini 60. Jadi sampai jadi ke lantainya itu 70 ini. Kalau di daerah lain mungkin ya ada yang lebih tinggi lagi ya. Tapi kami di sini menggunakan tinggi itu antara 60 hingga 70 cm untuk lantai ke tanahnya. Kemudian untuk tinggi tiang utama ya, untuk bagian depan itu tingginya coba kita cek aja. Nah, ini tingginya adalah ini 250 ya. Nih lihat nih. 250 itu. Tinggi untuk tiang utama bagian depan. Untuk tiang belakang ya sekitar 220 lah ya. Selisih 30 cm dengan tiang depan. Begitu Mas untuk ukuran lantai ke tanah. Lantai dari kayu menggunakan kayu keras kami di sini ya. Itu dengan jarak kurang lebih nih, coba. Nih ya jaraknya kami menggunakan ya ini. Jarak kayu yang satu ke kayu yang lain untuk lantai kami menggunakan jarak antara 2 cm ya, ini 2 cm. 1,5 juga boleh. Ya, jadi maksimal 2 cm lah. Karena kalau terlalu lebar, misalkan 3 cm sudah terlalu lebar, nanti beresiko ini ya, kambing mudah terperosok, apalagi kalau tidak ada orang di rumah ya. Nah ini terus terang kalau terperosok nanti bisa berakibat fatal ya tentunya. Begitu Mas. Oke, jadi ini untuk lantainya ini memang dibuat 1 cm sampai 2 cm tadi ya. Ya sedengan saja lah Lur. Jangan terlalu lebar juga jangan terlalu rempet ya. Kalau misalkan terlalu mepet nanti kan kotorannya itu nanti susah untuk jatuh ya. Kalau misalkan ada kayak batang kayu nempel di sini kan nanti malah beresiko juga itu, nanti kandangnya kotor dan lain-lain. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya tinggi dari ini tipe paralon sampai ke atas, kemudian ini ya lebar dari alasnya itu tadi sudah dijelaskan. Nah ini kemudian untuk panjang keseluruhan kandang ini gimana ini Pak Bos? Oke, untuk panjang ya, panjang kandang dari sket yang satu ke sket yang sebelah sana selatan itu kami buat dengan kepanjangannya itu sekitar 20 cm atau 20 meter maksudnya ya, 20 meter maksudnya. Karena kami ini masih pemula ya, jadi masih pemula, masih belajar ya. Untuk rekan-rekan di sana yang sudah profesional ya, mohon mungkin bantuannya lah ya, pengalamannya bisa dibagi-bagi dengan kami, tentunya agar kami juga bisa sharing ya dengan mereka-mereka yang sudah profesional. Nah kami masih pemula ini, jadi masih belajar ya. Maklum lah, namanya belajar kan biasanya masih banyak kendala ya. Nah, jadi kami ini membuat panjang kandang sekitar 20 meter ya. Dan kami ini atap kandang kami ini menggunakan asbes ya, asbes. Kenapa menggunakan asbes? Jadi kami menggunakan asbes tidak lain karena budgetnya yang minim, sehingga kami menggunakan asbes yang harganya juga lebih ekonomis. Begitu Mas. Oke Pak Bos, nah ini untuk satu ukuran segini ini muat berapa kambing ini Pak Bos? Baik, jadi kami kandang kami ini insya Allah ya, kalau sudah ada rezeki ini per seket ya, kalau yang ukuran 2 meter kalau dibuat koloni ya bisa muat antara 4 sampai 5 ekor. Tapi ini kalau di seketnya kita buang dulu atau kita lepas dulu, ini bisa muat sampai sekitar 25 ya, 25 ekor kambing dibuat koloni ini. Kalau di seket-seket untuk pengemukan mungkin ya bisa nih lebih banyak lagi. Artinya banyak seketnya harus ditambahi. Tapi kalau koloni memang bisa lebih banyak.
Nah ini kan tadi sudah dijelaskan ya Pak Bos tentang kandang ini ya. Nah terus hal-hal yang perlu diperhatikan ini dalam membuat kandang ini apa saja nih Pak Bos? Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat kandang, tentunya bahan-bahannya. Bahan-bahan itu yang akan kita gunakan harus bahan-bahan yang istilahnya itu ya, kalau kita pemula ini khususnya, ya bahan-bahan yang kalau ada sih bahan-bahan yang milik sendiri ya, tanpa harus beli. Tapi kalau terpaksa harus beli ya kita beli yang harganya ya terjangkau. Nah seperti saya ini, bahan-bahan yang saya gunakan semuanya beli. Jadi kami membelinya ya bahan yang standar ekonomis ya. Jadi kayunya ya kayu keras tapi tidak terlalu mahal ya. Bukan kayu-kayu yang memang keras tapi bukan kayu yang mahal sekali ya. Misalnya kayu jati itu kan terlalu mahal. Kayu apalagi itu Kalimantan misalnya ya, kruing atau apa itu kan terlalu mahal. Jadi kami di sini menggunakan kayu yang ada di lingkungan kita. Misalnya kayu durian ya, kayu sawo misalnya kalau ada, atau kayu alba nih, kayu albasia itu kan juga murah. Itu Mas. Jadi kita sebagai pemula ya gunakan yang seminim mungkin ya. Untuk seket-seketnya kami memang ada yang menggunakan bambu juga ini ya, tidak semuanya menggunakan kayu. Khusus untuk seket ini ya, jadi menggunakan bambu. Jadi biayanya akan lebih minim ini tentunya, tapi tidak mengurangi kualitas kok. Insya Allah bambu yang sudah tua juga kuat gitu Mas. Ini perlu diperhatikan juga ya untuk tempat pakan kambing, atau istilahnya ini palongan ya, mungkin di daerah lain namanya palongan. Ini tempat pakan hewan atau kambing. Ini ketinggiannya juga harus diperhatikan ya, jangan terlalu tinggi, begitu juga jangan terlalu rendah. Ini kami menggunakan dari lantai ini ya, tingginya itu sekitar 45 cm ya. Kemudian untuk lubang kepalongan ini kami juga menggunakan ukuran sekitar ya 20 cm lah, 20 cm gitu ya. Tapi kalau bisa, kalau kambing yang saudara pelihara itu jenis kambing yang tinggi seperti tawa ini ya, kalau bisa ya ini untuk lubang kepalongannya agak tinggi sedikit ya. Kalau bisa arahnya ke atas ini, jadi lebih istilahnya kambing lebih sehat dan juga bulu-bulunya tidak mudah rontok. Kalau seperti ini memang terus terang ini bulunya mudah rontok ya, karena terkena ininya. Jadi kalau bisa arahnya ke atas ini ya, jangan ke samping seperti saya ini. Ini agak keliru nih sebenarnya ya. Walaupun sudah ya bisa, cuma baiknya ini ya, baiknya itu arahnya ke atas. Jadi nanti bulunya tidak rusak, khususnya yang di bagian leher. Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan penjelasan kandang di tempat kami. Mohon doanya ya, ini karena kami pemula, ini terserang masih pemula, masih belajar. Mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi dalam beternak. Salam ngarit dan salam beternak untuk saudara-saudara di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan semua ini ya oleh Pak Bos ini. Mulai dari kelebihannya, kandangnya ini, kemudian bahan-bahannya ini ya, sudah dijelaskan semua ya. Semoga video kita kali ini bisa menginspirasi sedulur-sedulur MIF semuanya ya. Dan tadi ada beberapa yang perlu diperhatikan ini tentang ini ya, lubang kandang ini. Kalau bisa, kalau kita pelihara kambing yang posturnya tinggi, ini kalau bisa tadi sudah dijelaskan itu lurus ke atas ya, karena ya seperti ini lur, tuh bisa dilihat ya, rambut pada kambingnya itu terkena ini ya, karena ini terlalu, sebenarnya ini sudah betul ya, cuma kambingnya posturnya tinggi jadi lehernya terkena sini ya, ini jadinya ya itu apa namanya, rambut di bagian gulu apa itu ya, jadinya ya leher itu, nah itu bisa dilihat agak botak itu. Oke lur, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.